suami istri yang nekat buka warung di tengah hutan bahkan 24 jam. Minta dibikinkan kopi, tapi habis kopi jadi nggak ada. Itu wujudnya sosok orang kah atau seperti apa? Orang biasa. Nyata kelihatan orang? Nyata. Kadang tuh bawa tas, kadang tuh bawa sarung. Tapi kopi jadi nggak ada. Pintu ini didodok, diketuk. Ternyata saya buka nggak ada orangnya. Itu kadang itu kayak hanya suara dari bawah sini. Kayak nomi. Suara itu Pak ya? Suara. Tapi sekarang saya lihat dulu, oh bijui. Pesen mie instan gitu ya? Iya, ya kopi, mie, kadang minta rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di Mojokerto bagian selatan ya, tepatnya di Desa Podorjo, Kecamatan Pacet ya, Mojokerto, Jawa Timur. Saya akan mencoba belusukan ke dalam hutan di lereng Gunung Lirang ini, yang katanya di sana, di bawah sana, di tenang-tenang sana ada sebuah warung yang berada di tengah hutan ini. Sangat unik sekali, jadi warung ini ternyata buka 24 jam teman-teman. Kita mendapat kabar ini dari desa terdekat lokasi yang akan kita tuju ini, memberitakan bahwa ada suami istri yang benar-benar nekat usaha ya, buka warung selama 24 jam tidak pernah tutup di dalam hutan. Nah ini siapa yang membeli? Ya inilah yang buat saya penasaran untuk datang secara langsung ya, mereview lokasi warung tersebut. Dan mudah-mudahan petualangan kita hari ini diberi kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan warung itu nanti buka. Oke, next kita langsung saja menuju ke lokasinya, di mana terdapat warung di tengah hutan. Oke, sak derenge pangapunten sing kathah. Kedatangan kita kali ini ingin sowan dan kita penasaran ada sebuah warung yang berada benar-benar di tengah hutan bambu dan hutan apa ini? Ikut perhutani Pak ya ini namanya? Perhutani. Perhutani. Pak, ngapunten sak derenge jenengan paling asmo sinten Pak? Pak Sujono. Kalau ibu siapa namanya? Bu Susila. Bu Susila. Jadi ini jenengan benar-benar buka usaha di warung ini di tengah-tengah hutan Pak nggih? Nggih. Nggih. Sudah berapa tahun Pak jenengan? Kalau buka warung yang di atas itu dulu tuh hampir kurang lebih 5 tahun. Begitu jalannya rusak, jembatannya mau putus, akhirnya dipindah. Wisata yang di atas itu terbengkalai. Ada tempat wisata di atas sana? Ada. Namanya apa Pak? Wisata PLD. Apa itu PLD? Pendaki lemah dhuwur. Karena akses jalannya sudah putus karena longsor atau apa gitu ya? Akhirnya pindah terbengkalai. Dirawat lagi, diperbaiki lagi, lewat sini. Sekarang namanya diganti Dawan Campsite. Buka warung di sini itu jenengan buka jam berapa, tutup jam berapa? Kalau di sini tuh ya 24 jam. Non-stop Pak? Iya. Kan sambil jaga yang di sini tuh loh, barangkali ada tamu yang ke Punden. Itu saya bisa pantau dari sini gitu loh. Di belakang warung jenengan ini kan ada punden. Punden apa namanya? Punden lemah dhuwur. Punden lemah dhuwur. Jadi jenengan sambil merawat punden juga plus buka warung di sini. Iya. Menunggu para orang yang ziarah ke punden tersebut. Iya. Dan juga ke tempat wisata yang jenengan maksud tadi. Di warung ini gantian gitu sama ibu, jaga? Iya. Nanti kalau istri saya yang tidur, saya yang jualan. Gitu. Nanti kalau saya capek, istri saya bangun, saya yang tidur. Jual apa saja Pak di sini Pak? Ya cuma gini loh, mie, minum-minuman gitu aja. Kalau ada orang mau pesan, barangkali pesan makanan, misalkan pesan nasi, harus pesan dulu. Gitu loh. Baru dimasakkan. Iya. Gitu ya. Itu orang-orang yang kesini malam tuh pasti tujuannya ke Punden Pak? Tujuannya ke Punden, untuk ziarah ke Punden. Ziarah ke Punden. Ya. Dan selalu ada gitu Bang ya? Selalu ada. Nah di samping usaha warung ini ada nggak jenengan punya usaha lain Pak atau kegiatan lain di kampung gitu? Kalau kegiatan di kampung itu ya sambil ngerawat sapi, ya sama dimintai orang tolong. Ada orang sakit, entah sakit perut, entah panas gitu loh. Minta
omben-omben ini istilahnya minum. Ngapunten. Berarti Pak Jono ini di samping kuncen dari punden, Ya. juga warung ini di tengah hutan ini, jenengan ini juga seorang bisa dibilang dukun atau paranormal. Kalau dibilang dukun, bukan dukun. Nah, Nggih. dibilang bukan dukun tapi sering orang datang ke rumah minta tolong. Itu loh. Oh gitu. Orang yang datang ke rumah jenengan minta tolong itu dengan keluhan apa, sakit apa atau kenapa gitu Pak? Kebanyakan yang ke rumah itu orang kena santet. Orang kena santet. Iya, Orang kena santet sowan ke jenengan iya, untuk disembuhkan. iya. Sembuh Pak. Ya banyak yang sembuh. Kan nggak tentu namanya orang tuh. Kita ini hanya pelantara. Betul, betul, betul. Itu loh. Iya. Pokoknya bukan yang macam-macam ya yang diminta. Dari mana saja itu orang yang datang ke jenengan itu Pak? Ya banyak. Kadang-kadang tuh ya yang sering tuh orang dari Surabaya, Pasuruan, Tretes yang sering. Ada problem lain selain orang minta kesembuhan, termasuk kena santet itu yang jenengan tangani Pak Jon? Ya ada kadang tuh kan dimintai tolong orang tuh loh punya hajatan. Nggih. Tuh Untuk kan kadang-kadang tuh orang musim hujan gini minta tolong biar nggak hujan. Gimana caranya? pawang hujan. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan nyiwer gitu Pak ya. Ya. Biar tidak hujan. Nah, Jenengan juga seorang pawang hujan juga. kan orang tuh kebanyakan yang namanya rumah tangga tuh kan kemungkinan ada masalah bertengkar, kekurangan apa kan nggak tahu. Namanya masalah tuh. Akhirnya pisah-pisahan gitu loh. Jadi minta tolong entah itu di yang laki entah yang perempuan yang minta tolong supaya bisa bersatu lagi gitu loh. Juga seorang dukun pengasihan. Ya tapi kalau dibilang pengasihan kan gini, kebanyakan tuh orang apa ya, aku tolong wong kecak iso seneng ambek aku gitu. Gatuk deh. Nah tapi kalau bukan suami istri terus terang saya nggak berani. Berarti intinya jenengan tuh pengasihannya lebih ke ngerukune nggih. Nah Merukunkan orang rumah tangganya yang sudah mulai tidak harmonis atau ada itu. pihak ketiga atau pelakor lah atau apa gitu nggih. Jadi kalau pengasihan untuk aku seneng no iki, rondo iki, perawan iki nggak bisa. Tapi kalau Nggak mau, saya. nggak mau. Nggak mau. Tapi bisa sebenarnya Pak ya. Sebenarnya bisa tapi nggak mau. Pesannya yang di sini tuh nggak boleh. Jangankan buat ngasih orang seperti itu. Orang minta nomor ke dia nggak mau. Kan saya ambil yang dari sini. Semua kemampuan yang jenengan miliki sekarang itu dapat Dari sini. dari punden ini. Ya. Itu sudah mulai kecil kah atau baru tahun-tahun ini Pak? Mulai tahun 2008 dikasih petunjuk Pak Peling yang seperti itu. Iki dongo gawe ini iki dongone digawe iki. Bilangi gitu. Gaib yang nemuin jenengan itu datang secara langsung atau melalui mimpi kah? Secara langsung. Saya meditasi. Kalau saya terus terang kalau nggak bakar kemenyan atau dupa nggak bisa manggil. Bisa berinteraksi dengan beliaunya. Ya. Kalau saya sudah bakar itu, saya duduk bakar kemenyan, asap tuh keluar berbentuk seperti manusia. Asap dupa yang jenengan bakar itu menyerupai manusia dan itu Iya. bisa bicara, komunikasi dengan. Nah, itu. Sangat menarik sekali Pak Jono nggih. Maaf ya saya potong. Dua peraduan antara alam gaib dan alam nyata itu bisa wujud dan gaib kan nggak kelihatan, tapi diwujudkan dengan asap. Kalau misalnya nih suatu saat kita sowan ke sini malam hari, bisa nggak kita membuktikan apa yang jenengan sampaikan itu? Bisa, Bisa. bisa. Kita next kita agendakan ke sini malam hari, coba kita sowan ke makam Mbah siapa? Mbak Tamar. Nah ini sangat luar biasa sekali. Coba kita kembali lagi ke topik kita bahwa ini adalah Pak Jono, bukan seorang suami istri yang nekat tinggal atau buka warung di tengah hutan bahkan 24 jam. Yang mau kita tanyakan, mungkinkah jenengan punya pengalaman mistis jualan di sini siang hari kah atau malam hari kah? Ada pembeli yang agak aneh gitu atau gaib lah gitu. Pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Pernah. Bahkan sering orangnya tuh minta dibikinkan kopi, tapi habis kopi jadi nggak ada. Itu sering. Ada tamu ke sini. Ya, katanya pesan kopi. Saya kan kadang tuh kayak kurang konsentrasi ya, nggak lihat sepenuhnya. Mungkin saya kira tamu yang di punden, tapi ternyata bukan. Itu wujudnya sosok orang kah atau seperti apa? Orang biasa, Nyata kelihatan orang. nyata. Ya kadang tuh bawa tas, kadang tuh bawa sarung, gitu. Tapi kopi jadi nggak ada. Itu siang hari atau malam hari Pak Jono? Kebanyakan tuh
pukul 9 malam. Dan sering jenengan mengalami hal seperti itu. Orang beli sungguh-sungguh. Pintu ini didodok, diketuk. Ternyata saya buka nggak ada orangnya. Itu kadang itu kayak hanya suara dari bawah sini. Kayak nomi. Suara itu Pak ya? Suara. Tapi sekarang saya lihat dulu, oh bijui. Ada Oh, suara betul. tapi nggak ada wujud. Nah itu yang sering. Pesen mie instan gitu ya? Iya, ya kopi, mie, kadang minta rokok. Minta rokok juga? Minta rokok, tapi yang diminta bukan yang ini. Itu loh rokok klobot itu loh yang diminta. Rokok orang tua-tua dulu gitu ya? Nah, itu yang diminta. Yang sering minta itu di situ loh, pohon itu loh. Oh di situ. Iya. Oh hilangnya mungkin di situ ya? Iya. Atau rumahnya gitu ya? Sewering di situ biasanya. Yang sosok yang berada di pohon itu, jenengan pernah melihat langsung seperti apa, perempuan Kalau- kah, atau apa? Yang di situ tuh kebanyakan tuh laki-laki. Laki-laki Pak? Heeh. Tapi hitam, matanya tuh segini loh, merah segini loh. Matanya merah. Iya. Kalau dari pengamatan jenengan, ini seorang spiritual, itu sosoknya itu apa namanya? Kalau saya ini pasti Banaspati, Bukan Dalbo? bukan. Dalbo itu kan sebangsa genderuwo. Gendruwo? Bukan. Oh kalau ini bukan gendruwo, Bukan. tapi hanya sosok laki-laki hitam, Iya. matanya merah gitu ya? Iya, Itu Banaspati ya? Banaspati. Mungkin kemungkinan banyak orang yang entah bikin ulah, entah apa di situ. Biasanya kebanyakan hilang orangnya. Ya, 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 ya. Jadi memang sudah resiko ya Pak Jone ya? Iya. Karena jenengan pasti sebelum menjalani sebuah melakukan sesuatu itu pasti sudah jenengan pikir efek dan resikonya. Buka warungnya tengah alas sih bakal untuk digudo demit kan gitu ya. Tapi saya bilang gini tok kok. Walaupun di sini tuh banyak ya seperti genderuwo, setan, iblis. Nggak takut saya. Sudah biasa pokoknya nggak ganggu. Dia tuh biasa. Jadi mereka yang ada di sini kan lebih dulu mereka daripada jenengan kan. Dengan kehadiran jenengan di sini tidak pernah mengganggu ataukah ada sesuatu yang hilang misalnya wajan tiba-tiba hilang. Enggak, kalau itu enggak. Enggak. Tiba-tiba Tapi kalau suara, kalau nipu-nipu tuh sering. nipu pesen orangnya ada. Iya. Apakah uang juga pernah hilang di sini? Kalau uang nggak pernah. Nggak pernah. Belum pernah saya kehilangan seperti uang apa itu belum pernah di sini tuh. Kemungkinan ya kasihan mungkin loh ikut jaga di sini kemungkinan. Kasihan gitu. Iya. Begitu dia ketemu saya mungkin nih oh genderuwo diwedeni wis gak wedi percuma medeni bilang gitu Wah, mungkin ini loh. roti kok itu baik genderuwo kan gitu ya. Ini Mungkin tiba-tiba ini baik seperti itu. genderuwo kan ngoten. Nah, kalau saya lihat itu ya tempatnya situ kalau keluar kan maghrib itu mulai keluar. Nah kalau dari apa ya kelihatan saya itu bagi orang seperti itu di musim apa di hari pagi. Alamnya beda ya. Iya. Di alam manusia itu siang, malam, tapi di alam mereka itu pagi. Iya. Kan gitu ya. Iya. Ya biasa kalau bertemu ya seperti ini loh, kumpul-kumpul gini loh. Kalau nggak diganggu kan dia diam aja. Karena alam berbeda, kehidupan juga itu berbeda loh. kan ngoten gitu. Cuma kalau saya lihat sepintas gitu, kadang-kadang ya kasihan Kasihan kenapa, Pak? yang ya entah itu tadi kurang rawatannya, entah gimana. Bentuknya tuh pakai baju aja sobek-sobek. Kayak pipit gombel gitu. Iya. Ada yang pakai apa BH sama rok aja. Rambutnya nggak pernah disisir. Nah ini kan jenengan bisa menyampaikan seperti ini karena jenengan sedikit banyak kan seorang spiritual. Pasti bisa tahu dengan sosok tersebut. Kalau ibu sendiri pernah nggak dijumpai atau diganggu gitu? Kalau ibu, alhamdulillah cuma satu kali. Cuma berubah wujud. Itu loh kayak kain, hanya kain putih. Kain putih berdiri kayak kain di apa ya, dilebarkan gini loh. Berdiri tegak atau berdiri melebar? Melebar. Bukan tegak, kalau tegak kan pocong, Pak. Iya, itu melebar. Lalu terbang. Kain terbang. Iya. Itu pun di malam hari juga. Malam hari. Tapi ya istri saya nggak pernah takut. Berarti sama-sama sudah wes ayo diniati ngene bonek lah gitu ya. Ya sering pokoknya saya waktu hari-hari tertentu, hari malam Senin, malam Jumat, kan saya
spiritual dan di situ ya dia ikut. Malah dia itu disuruh apa ya, jadi bantu orang melahirkan gitu loh. Ibu, Ya. oh pernah mendapat bisikan ibu disuruh membantu orang dukun bayi lah gitu ya? Ya. Kan dilakukan sampai sekarang? Nggak berani, belum berani. Malah doanya itu dikasih. Saya juga begitu, disuruh mijit. Caranya orang mijit itu gimana tuh sudah tahu dia. Oke. Berarti intinya yang Barokah Bondan itu baik Pak ya, sosialnya walaupun beliau itu sosok gaib atau bangsa lembut, tapi ke sosial kemanusiaannya itu lebih seneng tulung gitu ya, lebih seneng menolong gitu ya. Dan itu diwakilkan ke jenengan sebagai perantara, weh makili aku nolong wong-wong kan gitu ya. Kemungkinan. Berarti kehidupan beliau yang ada di Bondan itu, mungkin dulunya orang yang baik, dermawan dan juga menolong. Ya. Dan di bawah sana itu ada yang katanya sumber pitu Pak ya. Sumber pitu. Sumber pitu. Tendang angin sumber pitu. Tendang angin sumber pitu. Next untuk video selanjutnya kita ke sumber pitu dan ke Punden Pak Nge. Terlihat di sana juga ada banyak sekali bangunan-bangunan seperti apa itu Pak? Oh itu ada villa atau apa di atas itu? Itu Ya. villa dulunya. Kosong Perusahaan cuma kosong. Oh sekarang terbengkalai ya Nge. Iya. Dan ada banyak sekali kandang-kandang sapi juga kambing ya Pak Nge. Iya. Itu juga punya warga sini. Yang itu di atas itu punyanya orang luar. Bagi hasil Surabaya. bagi hasil sama warga sini. Iya. Termasuk jenengan juga memelihara sapi Pak Nge. Memelihara sapi Sapinya sendiri. sendiri. Banyak Pak sapinya Pak. Cuma 2 ekor. 2 ekor Nge. Kambing ada? Nggak ada. Nggak cocok kalau kambing saya. Nggak jodoh ya, jodohnya sapi. Jadi sehari-hari Pak Jono ini di samping buka warung juga nyambi ngarit. Tadi yang ngarit ibu ya kalau nggak salah ya. Anak. Nah, ibu tadi kan pulang ngarit. Saya kena di benahi ini loh. Bocor. Ini listrik ini ngambilnya dari atas sana ya Pak ya? Dari atas. Jauh loh kabelnya padahal. Mau sana. Ah ya, muter ya. Jauh juga Sana ya. lewat sana sampai sini. Jadi walaupun warung di tengah hutan, tapi listrik ada kan. Ini kalau belanja Bapak jenengan setiap hari atau 1 minggu sekali atau 1 bulan? Ya nggak tentu, kadang tuh ya 3 hari, kadang ya 1 minggu. Tergantung tamu yang ngecamp di sini. Ramai sepinya tamu. Iya. Kalau misalnya dagangan ini cepat habis ya cepat belanja. Iya. Gitu ya. Tapi selalu ada ya Pak ya? Ada. Tiap hari nggih. Ada. Ya, yang jelas selalu ada itu tiap malam juga nggih. Demi tadi nggih. Iya. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman, jadi untuk video kali ini sangat keren. Sebuah warung di tengah hutan yang buka 24 jam. Ternyata banyak sekali pengalaman mistis yang kita gali informasinya dari Pak Jono beserta Ibu tadi. Kebetulan Ibu juga buru-buru mau mandi karena pulang habis mencari rumput gitu Pak Jono gitu. Iya. Jadi dengan ini kemungkinan jangka panjang ya buka warung di sini. Karena apa? Pak Jono ini di samping tadi sudah disampaikan spiritual yang ya bisa memberi pertolongan seperti itu tadi, juga merawat sebuah punden keramat yang juga ini punden desa Pak. Punden itu. Dusun. Sering dibuat acara nyadran atau ruat desa di sini. Ruah dusun. Ruat dusun juga di sini. Ya. Kalau ruah dusun, tiap ruah dusun kan diruat di sini tuh. Sambil namanya kan bersih desa. Wayangan gitu. Wayangan. Wayang. Sangat wayang. Pak Jono, terima kasih. Jenengan sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami dengan suguhan kopi yang sangat enak sekali. Ini kopi mungkin goreng dewe Pak nggih. Kopinya enak sekali. Dan teman-teman kalau penasaran dengan warungnya Pak Jono ini alamatnya ikut di desa apa Pak? Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dan kalau penasaran dengan nomornya Pak Jono, boleh nomor WA-nya kita cantumkan di sini. Boleh, boleh. Barangkali nanti ada temen yang Pak Jono, aku kok bojoku digowong, tak merono ae ben balik mana ya, gitu loh. Gitu aja ya. Matur suwun Pak Jono, mugi panjenengan dengan Ibu beserta Ibu sehat selalu, sukses selalu, Amin. dijauhkan dari segala mara bahaya dan musibah, Amin. dilancarkan rezeki dan diberi umur panjang serta barokah. Amin, amin, amin. Untuk teman-teman kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.